Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami, kelompok 9, mata kuliah evaluasi pembelajaran matematika, yaitu dengan saya sendiri, Iva Miftahur Rahmah dengan NIM 2011010700035, dan teman saya yaitu Devita Indri Febiani dengan NIM 20110107019, dan yang terakhir yaitu Sylvia Rizkiah dengan NIM 20510107006. Di sini kami akan menjelaskan tentang mengevaluasi tes dan karakteristik item. Untuk materinya yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu karakteristik uji untuk dievaluasi. Dalam sebuah pengujian, ada beberapa karakteristik yang perlu dipenuhi untuk mencapai sebuah tujuan yang maksimum. Yaitu antaranya yang pertama, relevansi dan keseimbangan. Relevansi ini yaitu menunjukkan sejauh mana item tes mencerminkan spesifikasi tes dan berkontribusi untuk mencapai tujuan negara bagian untuk pengujian. Untuk mengetahui apakah pengujian ini relevan atau tidak, yaitu dilihat dari 3 hal. Yang pertama, isi kelayakannya. Yang kedua, yaitu tingkat taksonomi. Yang ketiga, yaitu kemampuan asing. Untuk yang kedua, yaitu efisiensi dan spesifisitas. Di mana efisiensi adalah karakteristik relatif yang harus dimulai dengan membandingkan 3 ujian dengan ujian hipotesis lain yang didapat digunakan untuk tujuan yang sama. Secara umum, tes pilihan ganda akan lebih efisien daripada tes esai, dan tes salah benar cenderung lebih efisien daripada tes pilihan ganda. Sebagai karakteristik tes, efisiensi berkaitan dengan memaksimalkan jumlah informasi tentang prestasi yang dapat diperoleh dalam jangka waktu tertentu. Untuk yang ketiga, yaitu kesulitan dan diskriminasi. Item-item dalam tes referensi juga harus membedakan siswa selama beberapa siswa belum mempelajari konten yang diukur oleh item-item tersebut. Nah, seberapa sulit tes harus berhubungan dengan tujuan pengujian dan jenis interpretasi skor yang diinginkan. Untuk karakteristik yang keempat yaitu variabilitas dan rehabilitasi. Yaitu selama ada perbedaan dalam pembelajaran siswa dan selama tujuan pengujian adalah mengidentifikasi perbedaan tersebut, distribusi skor tes harus menunjukkan variabilitas yang tinggi. Semakin besar standar deviasi, maka individu tersebut memiliki perbedaan prestasi. Peran kesulitan dan diskriminasi, yaitu karakteristik yang ketiga, dalam memperoleh variabilitas harus jelas, seperti yang dijelaskan tadi. Ketika tingkat kesulitan itu perlu diperhatikan. B. Prosedur analisis barang. Ketika analisis item itu sudah diketahui bahwa item tersebut tidak berfungsi secara efektif, maka si penguji harus mencari kemungkinan penyebab kenapa item tersebut tidak efektif dan bagaimana solusi untuk penyelesaian masalah tersebut. Contohnya yaitu analisis butir tes soal yang diberikan oleh guru kelas. Nah, cara menganalisisnya itu dimulai dari setelah tes diberikan skor. Jadi ketika setiap tes itu sudah diberikan nilai, nah dari situ prosedur atau langkah-langkah sudah bisa dimulai. Yang C yaitu pilihan kelompok upper dan lower atau pilihan kelompok atas dan tinggi dan bawah. Penggunaan skor tes total sebagai dasar untuk memilih kelompok atas dan bawah
untuk analisis item memiliki dua keuntungan penting. Yang pertama yaitu relevansi, yang kedua yaitu kenyamanan. Pemilihan item yang sangat diskriminatif dengan menggunakan skor tes total sebagai kriteria menghasilkan tes yang itemnya merupakan ukuran valid dari apa yang diukur oleh keseluruhan tes. Dalam pengertian ini, analisis butir soal merupakan teknik validasi butir soal. Tetapi jenis analisis dan seleksi yang telah kami pertimbangkan tidak menunjukkan dan bahkan mungkin tidak meningkatkan validitas tes secara keseluruhan. Apa yang dapat dilakukan untuk tes-tes secara keseluruhan, dan ini bukan hal kecil, adalah untuk membuat skor lebih dapat diandalkan, dan dengan demikian mungkin lebih valid. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, di mana pada poin D ini terdapat indeks kesulitan, yang secara historis dua ukuran kesulitan item telah digunakan, satu yang sedikit lebih sulit untuk dihitung, namun kurang membingungkan untuk ditafsirkan. Mendefinisikan indeks kesulitan item tes sebagai persentase dari kelompok peserta ujian yang tidak menjawabnya dengan benar. Berdasarkan pengertian ini, semakin besar nilai numerik dari indeks kesulitan, semakin sulit item tersebut. Ukuran kedua mendefinisikan indeks kesulitan sebagai persentase kelompok yang menjawab item dengan benar. Semakin besar nilai indeksnya, semakin mudah itemnya. Dalam indeks kesulitan terdapat distribusi indeks kesulitan, yang dimana sangat wajar untuk mengasumsi, seperti yang dilakukan banyak konstruktor tes, bahwa tes referensi norma yang baik harus mencakup beberapa item mudah untuk menguji yang berprestasi rendah, dan beberapa item sulit untuk menguji yang berprestasi tinggi. Misalkan sebuah tes yang terdiri dari 20 siswa mengikuti tes dan 12 siswa menjawab butir 6 dengan benar, tetapi hanya 8 siswa yang menjawab butir 7 dengan benar. Asumsi yang masuk akal adalah bahwa setiap siswa yang menjawab pertanyaan lebih sulit dari 7 dengan benar juga menjawab pertanyaan yang lebih mudah dari 6 dengan benar. Siapapun yang melewatkan pertanyaan yang lebih mudah juga akan diharapkan untuk mengerjakan yang lebih sulit. Namun harapan seperti ini sering keliru ketika diterapkan pada asumsi tes presentasi. Pada poin E ini ada indeks diskriminasi, di mana terdapat indeks selisih atas bawah. Indeks diskriminasi yang dihasilkan dari langkah 6 pertama kali dijelaskan oleh Jolensen. Sejak itu telah menarik banyak perhatian dan persetujuan lebih mudah untuk menghitung dan menjelaskan kepada orang lain daripada indeks diskriminasi lain, seperti titik korelasi biserial korelasi, koefisien Flanagan, dan koefisien Davis. Dalam indeks diskriminasi ada pula indeks Blairial dan poin biserial. Koefisien korelasi biserial dan titik biserial disajikan sebagai indeks diskriminasi dalam beberapa laporan analitis item yang dihasilkan oleh komputer. Perhitungan mereka terlalu rumit dan memakan waktu untuk menjamin perhatian. Namun, karena mereka adalah indeks diskriminasi yang populer, ada baiknya membandingkan masing-masing dengan indeks perbedaan atas bawah yang dibahas pada sebelumnya. Dan pada poin F ada pilihan barang. Salah satu dari kegunaan langsung yang dapat dibuat dari indeks diskriminasi adalah pemilihan barang terbaik, yaitu yang paling sangat diskriminatif untuk dimasukkan dalam versi tes. Seberapa tinggi seharusnya indeks diskriminasi ini? Pengalaman dengan berbagai tes kelas menunjukkan bahwa indeks diskriminasi item untuk sebagian besar dari mereka dapat dievaluasi pada istilah yang pada gambar makalah. Bisa dilihat pada makalah yang telah kami buat. Untuk memilih item untuk set yang direferensikan norma, salah satu cara untuk memastikan keseimbangan uji sambil memaksimalkan keandalan adalah dengan menyortir item yang tersedia ke dalam tumpukan konten yang sesuai dengan area
konten dari tabel spesifikasi. Terima kasih, sekian dari presentasi saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devita Indri Febiani, NIM 20110107019. Saya di sini akan melanjutkan pembahasan dari rekan saya sebelumnya. Saya akan membahas tentang perbaikan item. Item-item ini digunakan untuk uji coba tahap awal. Nah, tujuannya yaitu untuk menguji atau mengetahui latar belakang pengetahuan siswa sekolah menengah, terutama dalam bidang ilmu sosial dan ilmu alam. Coba ini diberikan untuk beberapa kelompok, kemudian dianalisis dan nantinya hasil datanya akan direvisi atau diperbaiki. Contoh item-item sebelum dan sesudah direvisi. Contoh yang sebelum yaitu apa jika ada, apakah perbedaan antara iklim dan cuaca? A. Tidak ada perbedaan penting. B. Iklim merupakan masalah suhu dan curah hujan, sedangkan cuaca mencakup banyak fenomena alam lainnya. C. Iklim berkaitan dengan periode waktu yang lebih lama daripada cuaca. D. Cuaca berkaitan dengan fenomena alam pada skala lokal daripada skala nasional. Nah, pemeriksaan hitungan tanggapan menunjukkan bahwa tanggapan B, yaitu iklim merupakan masalah suhu dan curah hujan, sedangkan cuaca mencakup banyak fenomena alam lainnya, itu lebih menarik untuk sejumlah siswa yang baik. Dan tanggapan D, yaitu cuaca berkaitan dengan fenomena alam pada skala lokal daripada skala nasional, itu juga lebih menarik karena pokok pertanyaan pada dasarnya tampak jelas dan jawaban yang dimaksud itu masuk akal, maka revisi ini harusnya dikonsentrasikan kepada butir B dan D, poin B dan D. Tampaknya respon B atau poin B itu dapat dibuat kurang menarik dengan membuatnya lebih sederhana dan agak lebih spesifik. Nah, kemudian item atau perbaikan dari contoh yang sebelum diperbaiki tadi yaitu apa jika ada perbedaan antara iklim dan cuaca? A. Tidak ada perbedaan penting. B. Iklim terutama masalah curah hujan, sedangkan cuaca terutama masalah suhu. Kemudian C. Tetap iklim berkaitan dengan periode waktu yang lebih lama daripada cuaca. Dan D. Diganti cuaca ditentukan oleh awan, sedangkan iklim ditentukan oleh angin. Nah, data analisis dari butir-butir soal yang diperbaiki di atas tadi menunjukkan bahwa revisi tersebut sangat efektif. Item yang diubah jauh lebih mudah dan lebih spesifik daripada yang awal. Perlu untuk dicatat bahwa pada uji coba kedua, jumlah siswa tak pandai yang memilih jawaban meningkat tajam, meskipun respon ini tidak diubah. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang prosedur referensi kriteria lainnya. Prosedur untuk analisis item yang dijelaskan dalam bab ini berguna untuk menilai kualitas item dari ukuran acuan norma dan acuan kriteria. Indeks alternatif untuk indeks atas bawah atau korelasi poin biserial telah diusulkan untuk digunakan dengan item dari ukuran yang dirujuk kriteria. Misalnya, Cox dan Vargas menyarankan indeks perbedaan Prapaskah untuk menilai kemampuan item untuk membedakan proporsi siswa yang menjawab item dengan benar sebelum instruksi atau pra-instruksi dikurangi dari proporsi kelompok yang sama untuk tanggapan dengan benar setelah instruksi atau pasca instruksi. Semakin besar nilai indeks, maka semakin tinggi spesifikasi item tersebut. Indeks spesifikasi ini dapat digunakan untuk memilih item terbaik untuk dimasukkan dalam ukuran yang direferensikan kriteria juga. Untuk melakukan itu, maka ada prosedurnya.
Prosedur pertama yaitu item terlebih dahulu harus dikelompokkan menurut kategori isi yang digariskan dalam tabel spesifikasi atau sesuai dengan tujuan yang telah diukur. Kemudian jumlah item yang dibutuhkan dari setiap kategori dapat dipilih berdasarkan indeks spesifikasinya. Prosedur ini akan memastikan bahwa tercapainya keseimbangan konten yang diperlukan untuk skor. Tuh. Bahasan yang terakhir yakni tentang diskusi pasca tes. Persiapan utama guru dalam diskusi ini adalah penyelesaian analisis item dan peninjauan item yang paling sulit. Mengapa? Karena item yang terlalu sulit itu dapat berfungsi sebagai batu loncatan untuk analisis dan refleksi oleh siswa. Nah, diskusi kelas itu harus fokus pada item yang paling sulit untuk kelas. Pertanyaan tentang item lain bisa ditangani secara individual jika perlu dibahas di jam lain atau di luar kelas. Seperti itu. Metode penghitungan seperti ini harus dijelaskan kepada siswa sehingga mereka sadar bahwa kesalahan yang mereka temukan akan ditangani secara adil. Demikian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.